Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Bisnis Global dengan judul Analisis Kasus Sukses Netflix dan Kegagalan Blockbuster dalam Ekspansi Global. Adapun ringkasan profil kedua perusahaan, yaitu yang pertama Netflix. Netflix merupakan perusahaan layanan streaming digital yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randall. Netflix bertransformasi dari layanan penyewaan DVD menjadi platform streaming global pada tahun 2007. Saat ini Netflix beroperasi di lebih dari 190 negara dengan model bisnis berbasis langganan dan konten digital, termasuk konten orisinal seperti Stranger Things dan Money Heist. Sedangkan Blockbuster yang berdiri pada tahun 1985 di Texas pernah menjadi raksasa penyewaan kaset dan DVD terbesar di dunia dengan lebih dari 9.000 gerai. Namun, perusahaan ini gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi dan akhirnya bangkrut pada tahun 2010 ketika konsumen mulai beralih ke layanan digital. Netflix, berdasarkan analisis, terdapat beberapa faktor kunci yang menjelaskan keberhasilan global Netflix. Yang pertama adalah inovasi dan transformasi digital. Netflix menjadi pionir streaming on demand pada saat Temporir masih mengandalkan media fisik. Transformasi ini memungkinkan ekspansi global dengan biaya relatif rendah. Kedua, pemanfaatan big data dan algoritma rekomendasi. Netflix menggunakan data perilaku pengguna untuk memberikan pengalaman menonton yang sangat personal, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketiga, strategi global yang terstandarisasi namun tetap adaptif. Netflix membawa platform digital yang sama di seluruh negara, tetapi menyesuaikan katalog konten melalui konten lokal, subtitle, dubbing, dan produksi film dari berbagai budaya. Respon budaya ini menjadi keunggulan Netflix di pasar internasional. Keempat, konten orisinal yang memperkuat diferensiasi. Netflix orisinal membuat perusahaan memiliki kontrol penuh atas hak tayang global, mengurangi ketergantungan dan lisensi pihak ketiga. Selanjutnya ada juga penyebab kegagalan Blockbuster. Kegagalan Blockbuster disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Pertama, ketidakmampuan membaca perubahan perilaku konsumen. Blockbuster tetap mengandalkan modal penyewaan fisik dan pendapatan dari biaya keterlambatan. Padahal konsumen sudah mulai menginginkan layanan cepat dan fleksibel tanpa harus ke toko. Yang kedua, resistensi terhadap digitalisasi. Blockbuster terlambat mengembangkan layanan streaming meskipun mereka melihat tren tersebut sejak awal. Ketika layanan digital diluncurkan, Netflix sudah jauh lebih unggul dalam teknologi dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, beban operasional yang sangat besar. Akibat ribuan gerai fisik, ketika permintaan menurun, biaya ini menjadi tidak tertutupi. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lambat dan defensif. Blockbuster bahkan pernah menolak tawaran untuk membeli Netflix pada tahap awal, yang kemudian menjadi kesalahan fatal secara keseluruhan. Blockbuster gagal bukan karena pasar hilang, tetapi karena tidak mampu menjawab disrupsi teknologi. Adapun tabel perbandingan, yaitu berikut tabel perbandingan Netflix dan Blockbuster yang dapat dilihat pada layar. Netflix unggul pada 5 aspek utama, yaitu yang pertama strategi global berbasis platform digital, yang kedua inovasi berkelanjutan, yang ketiga adaptasi budaya dan konten lokal, yang keempat rantai pasok digital yang efisien. Yang kelima pengambilan keputusan berbasis data. Sebaliknya Blockbuster tertinggal karena strategi fisik yang tidak fleksibel, minim inovasi, tidak adaptif terhadap budaya, rantai pasok mahal, serta lambat dalam pengambilan keputusan. Ada juga rekomendasi strategis, yaitu dari hasil analisis kedua perusahaan, saya menyampaikan 4 rekomendasi strategis bagi perusahaan global maupun UMKM Indonesia yang ingin go internasional. Yaitu yang pertama, lakukan transformasi digital sejak awal. Digitalisasi meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan
memungkinkan analisis perilaku konsumen secara real time. Dan yang kedua yaitu adaptasi budaya untuk setiap pasar internasional. Produk, kemasan, harga, dan komunikasi pemasaran perlu disesuaikan dengan budaya lokal, sebagaimana dilakukan Netflix melalui konten lokalnya. Dan yang ketiga, gunakan data untuk pengambilan keputusan dan penjualan. Preferensi konsumen dan tren pasar harus menjadi dasar strategi, bukan hanya dan yang keempat, bangun kemitraan strategis internasional. Kolaborasi dengan distributor lokal, platform digital, atau partner logistik dapat memperkuat kehadiran global dan menekankan resiko ekspansi. Demikian presentasi saya mengenai analisis kasus sukses Netflix dan kegagalan Blockbuster dalam ekspansi global. Studi ini menunjukkan bahwa inovasi, adaptasi, dan keberanian melakukan transformasi merupakan faktor penting untuk bertahan menghadapi disrupsi teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.